Halo teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Tutor, channel belajar bersama dan berkembang bersama. Baik teman, kali ini saya ingin menguatkan kembali. Pada waktu itu saya ya baru ingat, tapi saya belum buatkan video atau buat jawaban. Ada yang minta solusi, Mas saya ini ingin mengganti nama channel gitu kan. Karena waktu itu dia pernah menonton video ya tentang nama channel Ruwet, akhirnya tidak mendapatkan views dan tidak mendapatkan subscriber, kan itu dulu saya buat. Tapi saya tidak akan mengatakan itu hal hati, tapi ingin bagaimana mengganti nama channel. Ya nama channel itu selera ya teman, selera. Ya ketika saya waktu itu dikasih saran ya, dikasih suruh minta bagaimana, karena namanya dia itu kan waktu itu panjang ya, panjang dan kayak sejenis Inggris gitu ya. Akhirnya kalau diketik itu memang susah, saya sendiri pun juga agak susah mencari itu. Yang nongol channel-channel orang lain, tapi channelnya nggak apa lama nggak ditemukan. Nah, tolong dong Mas bagi saran untuk mengganti channel. Ya akhirnya ya namanya saran, ya sesuai kita, lebih baik singkat dan mudah gitu. Tapi faktanya apakah dirubah atau tidak saya juga lupa itu channelnya siapa, karena dia juga nggak bilang saya sudah rubah ini, kan nggak tahu juga ya, namanya banyak apa, terlalu ini kan juga nggak inget juga gitu kan, apakah sekarang dirubah bagaimana juga lupa juga. Nah yang penting channel itu ya teman, mau dirubah atau tidak, mau sebelum monet atau sudah monet. Merubah channel itu keterangan adalah 14 hari baru diperbarui. Misalkan Reak Tutor saya ganti hari ini, nanti 14 hari itu baru bisa berubah. Jadi bukan kok langsung hari itu juga berubah channelnya, bukan. Ketika diketik, kalian ngetik Reak Tutor itu nggak munculnya masih Reak Tutor, padahal nama channel itu sudah berubah. Nah itu jangkanya 14 hari baru berubah, jadi nggak serta-merta teman. Makanya tindakan mengganti nama channel ini kan tidak seperti mengganti judul atau thumbnail, tapi butuh waktu. Nama handle itu juga butuh 14 hari. Tapi itu kan masalah privasi, mau diganti atau tidak. Ya kalau Reak Tutor berpandangan sih ya, ya kalau memang ingin hatinya atau pikirannya atau menurutnya kok channelnya ini ruwet, apalagi kalau temannya mengatakan Mas channelmu tuh kok ruwet, mbok ya ganti, ya boleh dilakukan. Ya tadi 14 hari baru ganti. Channel-channel yang susah diingat teman, susah diketik, ya boleh diganti. Setelah monet boleh, sebelum monet juga boleh, enggak ngaruh. Yang ngaruh itu yang penting profil itu jangan dirubah. Ya udah itu saja. Jadi hanya namanya, nanti kalau semua dirubah itu nanti takutnya lupa teman kita, subscriber kita siapa ini gitu, kok ini dikira bukan kita. Nah itu ternyata dirubah. Saya dulu pernah menemukan namanya apa gitu, lalu dirubah apa, ternyata saya buka channel lah kok judulnya ini, saya baru tanya nama kamu rubah, akhirnya baru tahu, karena kita nggak dikasih tahu kan. Nah ini jangan dilakukan, profilnya jangan, tapi namanya boleh. Kalau profilnya itu kan dikenal misalnya simbolnya hijau sama kuning, berarti ini. Kok namanya dirubah, berarti kan masih dikenal walaupun namanya berubah, tapi kan simbolnya masih ada. Tapi kalau nama sudah diganti, simbol profil sudah dirubah, ya terkadang meruwetkan subscriber untuk itu, terkadang tidak dikenal. Itu satu. Nah kalau kita bicara efek, ya efeknya mengganti channel itu yang ketika di pencarian YouTube yang mudah ya, nongol channel kita ya berarti sudah, artinya sudah gampang, daripada nama yang awal susah dicari, artinya ya susah kan begitu. Jadi efeknya hanya itu teman. Jadi efek of views, efek itu
ndak ngaruh, nggak seperti thumbnail judul, nggak ngaruh. Hanya pengaruhnya ke teman supaya nanti pangling atau tidak, itu ya teman. Makanya yang sudah terlanjur nama channelnya ruwet, kalau mau diganti ya diganti aja, waktunya 14 hari baru diperbarui oleh YouTube. Tapi Mas, kalau mau berubah sekalian tema video ya boleh. Kalau kalian nggak suka, contohnya awalnya ketika mukbang ya, kok saya lama-lama males ini konten mukbang, saya mau ganti vlogging lah misalkan. Karena mukbang ini kan berkaitan dengan makan, harus kontennya harus masak hari ini makan bubur ayam, nanti bubur ayam lagi misalkan. Itu kan bisa menghabiskan konten juga. Idenya juga kehabisan karena berbagai makan. Terkadang ada ya ada teman. Aku mau ganti vlogging aja lah, karena vlogging itu di mana-mana, yang penting alam apalah dibikinkan juga jadi, misalkan. Boleh atau tidak? Boleh sih, boleh saja. Tetapi kalau awalnya memang sudah mukbang, rekomendasi itu sudah banyak ke mukbang, tadinya dioplos ke mukbang ya, kok berubah menjadi vlogging ya berubah. Arahnya sudah berbeda, nanti membentuk lagi. Walaupun sudah monet pun juga membentuk perubahan algoritma baru, perubahan rekomendasi baru. Jadi selain itu penonton kita atau subscriber kita ini juga, kita ini dianggap tidak bisa mempertahankan satu tema. Karena yang sulit seorang kreator itu adalah mempertahankan satu tema. Misalnya kayak saya, bagaimana saya bisa mempertahankan satu tema, yaitu tentang tutorial YouTube, ilmu YouTube, khusus YouTuber pemula, belajar bersama. Kalau saya tiba-tiba merubah pola saya, merubah saya tema, tutorial berubah menjadi mukbang, tutorial berubah menjadi masak-masak, kan ya jauh. Artinya kita dianggap bahwa tidak bisa menguasai sebuah ide konten, bahwa kita dianggap kehabisan ide. Nah ini kan yang tidak boleh. Makanya di video Tutor itu bagaimana bisa memainkan strategi kontennya. Walaupun video itu diulang-ulang, tapi berbeda narasi, itu boleh, tidak reupload. Justru malah pengembangan sebuah kreator. Itu juga disahkan oleh YouTube, juga tidak pelanggaran komunitas. Justru ini adalah trik untuk memperbanyak video. Itu saja ya teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.